Ya, sabar ya Ibu. Dan sudah saya sampaikan, jadi problematika seperti itu banyak sekali. Makanya pertama ya Bapak Ibu sekalian yang perlu saya sampaikan adalah tadi, beranilah kita itu untuk melihat ini problematikanya itu ada atau tidak. Kalau misalnya problematikanya ada, kadang-kadang kan kita suka halu bahwasanya kita masih bisa bertahan, bahwasanya akan ada yang berubah, bahwasanya besok bisa jadi lebih baik daripada yang sekarang. Betul, bisa jadi ada yang berubah, bisa jadi besok jadi lebih baik daripada yang sekarang. Kalau ada yang berubah. Tapi kalau tidak ada yang berubah, maka pernikahan juga sama. Contoh kayak gini ya. Betapa banyak dalam kasus-kasus yang sudah saya temuin itu laki-laki yang bahkan tidak ngerti talak dan rujuk. Itu banyak sekali. Saya pikir orang-orang kayak gini ini ketika nikah yang dicari apa? Dia nikah secara agama Islam, tapi dia bahkan nggak ngerti talak itu apa dan cerai itu apa. Contoh ya, nih ini saya ulangi lagi. Walaupun saya ngulang berkali-kali kan juga saya juga sudah tahu pasti nanti akan ada problematika baru karena tadi orang-orang kan muncul yang baru lagi. Tapi nggak apa-apa saya ulangin lagi. Bapak Ibu sekalian, 18 tahun saya nikah, nggak pernah sekalipun saya ngucapin kata talak sama istri, itu nggak pernah. Baik main-main ataupun serius, nggak pernah. Kenapa? Karena begitu saya belajar tentang nikah di dalam Islam, sebelum saya nikah, saya sudah tahu begitu sakral kata-kata ini. Itu kayak kata-kata syahadat itu kayak. Kalau misalnya kayak di dalam Islam itu kayak kata-kata syahadat. Jadi sesuatu yang bisa memisahkan secara langsung. Apalagi ada hadis Rasul katakan ada hal-hal yang main-mainnya jadi serius. Yaitu adalah talak sama cerai. Nikah sama talak itu main-mainnya jadi serius. Artinya kalau ada orang bercanda sama istrinya dengan kata-kata talak itu bisa jatuh talak. Maka saya nggak pernah ngucapin sama sekali. Tapi kadang-kadang ada banyak sekali laki-laki yang ringan banget di lisannya. Untuk kata-kata talak tadi. Nih, kasus fikihnya tuh begini. Ada orang bilang, contoh ya, ada orang bilang sama istrinya, saya talak kamu misalnya. Dia sudah jatuh talak, maka berlaku masa iddah. Masa iddah itu apa? Masa tunggu. Berapa lama? 3 kali suci. Itu masa tunggunya. Berarti kalau sudah talak, ada masa tunggu. Berapa kali suci? 3 kali suci. Dalam masa tunggu itu tiba-tiba dia melakukan hubungan suami istri, maka itu dihitung rujuk. Maka itu dihitung apa? Rujuk. Karena ketika dalam masa tunggu, istri itu tetap bersama dengan suaminya. Dan masih tetap satu rumah, masih melakukan segala aktivitas kecuali melakukan hubungan suami istri. Begitu melakukan hubungan suami istri, mau sengaja mau nggak sengaja, itu sudah rujuk hitungannya. Berarti talak 1 dan rujuk 1. Setelah rujuk 1 ngomong lagi, talak lagi, berlaku lagi masa iddah. Berarti sudah muncul talak 2. Tiba-tiba dia rujuk lagi. Rujuk lagi misalnya hubungan suami istri lagi. Setelah itu ngomong talak lagi, berarti muncul talak ke 3. Bisa rujuk lagi? Nggak bisa. Ini kan ngeri banget. Makanya kalau kayak gini-gini sudah pertama ya. Tadi coba lihat ya. Dalam kasus video-video yang kita lihat di sosial media tentang kekerasan dalam rumah tangga atau orang-orang pacaran yang sudah ngomong-ngomong jorok dan segala macam. Saya jadi bertanya, kalian tuh apa sih yang kalian pertahankan dalam rumah tangga? Kesian orang tua, kesian anak, udah nggak ada gunanya. Karena itu malah sebaliknya, malah nyakitin orang tua, malah nyakitin anak. Kenapa saya stres ngeliat video itu? Karena saya punya anak perempuan 2. Itu saya stres tuh. Dalam pikiran saya apa? Namanya orang yang juga pernah mengalami kekerasan. Dalam pikiran saya apa? Kalau anak saya digituin. Gitu kan ya. Selanjutnya isi sendirilah ya. Paham gak sih maksudnya? Nah itu kan nyakitin orang tua kan berarti kan? Gitu maksudnya. Jadi kalau dalam sudah kasusnya kayak tadi, ya udah ridho aja. Kalau misalnya mau pisah juga bersama juga nggak ada yang didapat. Untuk anak nggak ada yang didapat, untuk kita juga nggak ada yang didapat. Karena kenapa? Susah untuk ngasih tahu laki-laki yang kayak gitu. Jadi gini ya, orang kalau sudah melakukan satu kemaksiatan, dia harus terbuka dulu, baru dia bisa mendapatkan nasihat. Karena kata orang, nasihat itu masuk melalui luka. Tapi kalau dia lagi merasa nggak ada masalah, dia lagi merasa baik-baik saja, siapapun yang nasihati, hatta Rasulullah yang nasihati, nggak bakal berubah dia. Bisa dipahami ya maksudnya ya. Contoh misalnya pinjol, judol, ini kan banyak banget nih. Bahkan orang-orang pengajian juga masih pinjol, masih judol, ya kan? Nah, nasihatin orang yang lagi judi online dan otomatis dia pinjaman online juga, itu susahnya setengah mati.
Sampai dia jatuh kadang-kadang baru kita bisa nasihatin. Tapi kalau orang kayak tadi di depan anak-anak bilang, anak lagi nggak mood mau pergi sekolah, di depan anak-anak bilang gara-gara kamu anakmu jadi kayak gini, itu anaknya udah luka tuh. Oh berarti bisa ya ngomong kayak gitu. Bisa paham kira-kira saya? Besok dia akan harus diterapi supaya dia nggak ngomong kayak gitu di depan perempuan yang lain. Atau dia ngomong kayak gitu di depan ibunya. Karena secara tidak sadar ketika diperlakukan ibunya di depan orang tuanya kayak gitu, itu dia merasa ibunya rendah. Bisa difahami maksudnya? Dan anak-anak belum bisa belajar. Loh, kita aja ngelihat kasus kekerasannya terpengaruh. Apalagi anak-anak yang sama sekali nggak ada filternya. Ya udah dalam kasus ini tapi ngomongnya baik-baik. Jadi ngomongnya baik-baik, maksudnya pulang ngomongnya baik-baik. Bapak, yuk kita ngobrol baik-baik. Toh kita juga sudah mulai baik-baik. Punya anak toh, maksudnya anak-anak kan juga kita buat kan bukan dengan berantem. Ya kan ya, dengan baik-baik. Nah, karena kita sudah mulai dengan baik-baik, ayo kita selesaikan dengan baik-baik. Sepekan ini saya udah ngomong berapa kali kayak gitu ya. Jadi kebayang berapa kali kan saya nyelesain masalah orang gitu kan. Jadi ayo selesain baik-baik. Kadang-kadang jadi gini, cowok itu kadang-kadang dia nggak mau marah, kadang-kadang dia nggak mau emosi. Cuman kalau yang saya sering temukan juga, perempuannya juga sering mancing emosi. Paham nggak ya saya? Jadi gimana ya? Saya ketika ngelihat ada live berapa kali pasangan berantem di depan saya gitu kan, live gitu kan. Nah itu memang kadang-kadang perempuannya juga mancing emosi. Kalau sudah mau diselesain, udah selesain aja, jangan dipancing-pancing lagi. Kamu kan kemarin itu emosi orang. Udah selesain aja, ini udah nggak ada manfaatnya. Berapa kali pun bilang kemarin juga nggak ada gunanya. Gitu maksudnya, udah selesain aja, karena sudah terbukti kalau bersama kekerasan. Kalau bersama terjadi tadi problematikanya kalau sudah talak rujuk sudah bukan suami istri lagi, terhitungnya zina, kan gitu kan ya. Nah yang kayak gini-gini udah selesaikan aja. Mudah-mudahan ibu nanti dibantu Allah ngurusin anak-anaknya. Karena gini ibu, Allah itu berpihak pada orang-orang yang terzolimi. Dalam kasus ini, dalam kasus rumah tangga, bapak-bapak coba dengerin banget baik-baik. Setiap ada masalah keluarga itu salah suami dan salah istri pasti ada. Tapi kesalahan kita jauh lebih besar karena kita laki-laki. Kenapa laki-laki? Karena laki-laki itu punya tugas mendidik istri. Istri saya ketika sama saya, kita kan namanya juga rumah tangga ribut terus, pasti kan ya. Ketika ribut terus, istri saya bilang, Abi marah. Saya tuh nggak pernah marah, cuman sedih. Tahu nggak kenapa sedih? Pertama sedih karena perlakuan dia nggak seperti yang saya harapkan. Yang kedua yang lebih sedih adalah saya nggak bisa didik dia. Paham nggak maksudnya? Ngerasa gagal. Jadi bagi laki-laki itu ngerasa gagal itu pukulan besar. Artinya apa? Laki-laki tetap aja salah karena pendidikan itu tugasnya dia. Berarti tidak bisa mendidik perempuan seperti yang dia harapkan. Itu juga salah dia. Sehingga perempuan itu misalnya sering ngomel, kata-katanya kasar atau apapun yang dia nggak suka, tetap kesalahan dia. Maka contoh ya, bahkan saya ngajarin istri saya kalau lagi masalah ngomongnya apa. Contoh ya, saya kasih tahu, Dek kalau nanti kita lagi ada masalah jangan ngomong kayak gini-gini, ngomong aja kayak gini. Misal ya, ini saya sampai ajarin, Dek kalau nanti lagi ada salah bilang aja, iya Umi mau ubah, ayo bantuin Umi berubah. Udah kayak gitu aja, cuma itu yang saya perluin, selesai. Nah tapi itu kan perlu ngajarin. Kalau nggak diajarin, ceweknya ngomong apa? Kemarin kamu juga gitu. Jadi terus kita bilang ini mau nyelesain masalah atau kita mau ini nih atau mau Iya kita mau forensik nih gitu kan ya. Forensik kejadian nih gitu kan ya. Lah kalau mau nyelesain masalah ya udah fokus pada penyelesaian masalah. Kalaupun kemudian laki-lakinya ada salah ya udah yang penting kan kita nyelesain masalah ini gitu maksudnya. Nah tapi kalau sudah nggak bisa diselesaikan lagi omong baik-baik aja. Jadi kita udah mulai baik-baik ya udah kita selesain baik-baik. Kita niatkan untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan setelah ini saya doain kamu berubah lebih baik. Doain saya juga berubah lebih baik. Meskipun dalam hati nggak mungkin kamu bisa berubah. Nggak apa-apa. Kan dalam hati. Itu kan ya. Yang penting kita ngomongnya baik-baik. Supaya kenapa? Ya minimal. Kalau dia tidak bisa mendapatkan kebaikan dari Mbak ketika masih ada. Jadi suami istri. Ya minimal dia mendapatkan kebaikan pas pisah.
Gitu ya. Jadi menurut saya sih sudah seperti itu sih. Dan kita coba lihat tuh rumah tangga kita masing-masing. Maksudnya gini, kalau masih bisa dipertahankan, ayo ubah. Apa yang mau kita cari dari rumah tangga kita? Kalau nggak ada, jangan bikin kasus lah. Itu kan ya. Jangan sampai gitu kan ya. Ada video baru, jamaah al-mutakin gitu kan ya. Aduh, itu bisa berhenti ngisi kajian saya. Baik, silakan kalau ada yang lain lagi.